Arken? Arken? Filsafat Pak. Filsafat agama. Regita. Halo Regita. Regita nggak ada. Oke, udah semua ya? Oh, Pak Beni Triandi apa? Saya agama budaya, Prof. Agama budaya. Woi. Pokoknya agama aja semua ya. Ininya macam-macam. Yang memisahkan itu nanti apanya. Baik. Kemarin kita sudah bicara tentang teologi agama-agama atau yang juga dikenal dengan religious pluralism. Nah, pada kesempatan ini ada teologi lain yang berkembang pada awalnya di Amerika Selatan, namanya teologi pembebasan. Nah, teologi pembebasan ini ya juga pernah disinggung oleh Prof. Afif ya, muncul sebagai respon dari situasi yang terjadi di masyarakat Amerika Latin. Agama, pertanyaannya agama kira-kira yang dianut oleh masyarakat itu sudah berfungsi dengan baik atau tidak? Sudah bisa mendorong benar-benar bisa mendorong kehidupan penganutnya atau tidak. Nah, masyarakat Amerika Latin seperti kebanyakan masyarakat lain tergolong pada dunia ketiga, di mana pendidikan juga mengalami keterbelakangan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agama itu bisa menjadi daya dorong untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Amerika Latin? Inilah yang kemudian melahirkan teologi pembebasan, liberation theology. Bentar. Oke. Sebentar ya.
Baik. Jadi kebanyakan masyarakat Amerika Latin ini penganut agama Katolik karena penjajahan Spanyol. Kemudian mereka ini sebagai penganut agama Katolik, ternyata agama ini seolah-olah tidak memberikan respon atau kurang bisa menggerakkan kehidupan masyarakat Amerika Latin yang diyakini tidak efektif lah. Nah itu, makanya ada upaya untuk menafsirkan doktrin dan ajaran Katolik ini menjadi sebuah sebuah penggerak lah. Makanya ini disebut sebagai new interpretation of a faith vision. Penafsiran baru terhadap visi agama Katolik tadi. Yang pertama yaitu kata kuncinya adalah kebebasan. Kenapa? Karena di negara-negara tersebut saat itu kebebasan ini menjadi sesuatu yang mahal karena dipimpin oleh, dalam tanda petik ya, pemimpin-pemimpin yang tidak demokratis dan sebagainya. Bagaimana mereka ini bebas? Dan bagaimana kebebasan ini adalah salah satu bentuk wujud dari manusia. Yang kedua, setelah itu dilakukan apa yang disebut dengan theological reflection, refleksi teologis terhadap situasi yang ada. Inilah yang kemudian melahirkan teologi pembebasan. Nah, sebenarnya teologi pembebasan ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Paul Tillich yang menyebut dengan correlation theology, teologi korelasi. Apa teologi korelasi itu? Bahwa ajaran agama, terutama Katolik, harus memiliki korelasi dengan kehidupan nyata. Nah, salah satu kuncinya ya doktrin-doktrin Kristiani yang dipeluk oleh masyarakat harus memiliki korelasi dengan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kata Paul Tillich, understanding theology must correlate to our knowledge and understanding of our situation in the world. Jadi memahami teologi itu harus punya kaitan dengan apa? Pengetahuan kita dan situasi kita di dunia. Nah ini. Karena itu sebagai contoh, salah satu doktrin kunci dalam Katolik adalah cinta. Nah, love. Cinta itu cinta tidak lagi harus dimaknai semata-mata kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cinta itu memiliki korelasi dengan kehidupan nyata. Salah satunya adalah cinta kepada tetangga, kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Dari sini, maka
What we mean by love, yang kita maksud cinta, yang kita maksud dengan cinta tidak lain adalah kecintaan kita kepada sesama manusia. Nah, apa ya solidarity? Solidaritas. Jadi cinta itu ternyata salah satu maknanya adalah solidarity. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu ini yang merasa mencintai ABCD tetapi tidak ada solidarity, berarti itu cintanya bertepuk sebelah tangan, itu kan. Nah, jadi cinta itu tidak memiliki arti, tidak memiliki makna kalau tidak dirasakan oleh orang lain, oleh orang lain. Kita punya banyak harta dan seterusnya, itu dimaknai tidak berarti kalau orang lain juga tidak merasakan kenikmatan itu. Begitu juga sebaliknya, kita tidak dianggap mencintai orang lain, mencintai Tuhan, kalau kita tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga, konsep kuncinya adalah fokus. Nah, fokusnya apa? Yang menjadi target dari teologi pembebasan ini adalah tadi itu, yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tentu sangat fenomena yang ada di Amerika Latin. Karenanya Christian faith, keyakinan Kristen harus menjadi menjadi fokus bagaimana ia bisa menggerakkan masyarakat. Jadi menjadi bagian hidup dari masyarakat. Bagaimana mereka bisa digerakkan dengan doktrin cinta itu. Nah, ini fokusnya. Yang keempat, religious symbol is some finite thing of this world which mediate transcendental human conscience. Nah, yang keempat, bagaimana simbol agama itu bukan semata-mata dilihat dari perspektif agama, tapi menghubungkan, memediasi yang transenden kepada kesadaran manusia. Nah, jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya hampir mirip ya. Dalam Islam itu kita kan temukan hal-hal semacam ini. Karena itu apa titik tolaknya tadi itu adalah menafsirkan doktrin agama berdasarkan situasi yang ada. Oke. Nah, ternyata di sini agama, termasuk tadi nanti yang jurusan budaya itu, agama harus bisa dilihat ya dalam level antropologisnya yang paling bawah. Sebagai bentuk dari pembebasan manusia. Nah, jadi kalau dalam bahasa Hasan Hanafi itu minal waqi' ilal ibda, dari realitas kepada prinsip. Nah, dengan demikian teologi itu benar-benar menjadi daya dorong, daya perubahan bagi manusia, dan terutama penganutnya. Inilah teologi pembebasan yang
kemudian dinilai bisa banyak berhasil mengubah kondisi masyarakat di Amerika Latin. Kemudian menyebar ke beberapa wilayah dan diikuti oleh beberapa pemikir lain, termasuk di dunia Islam. Nah, ada beberapa yang menganalisis misalnya orang-orang semacam Ali Syariati, kemudian Hasan Hanafi dengan Islam kirinya itu adalah manifestasi daripada teologi pembebasan yang muncul dalam dunia Islam. Nah, itu kira-kira. Silakan, ada saya persilakan masing-masing untuk bicara. Agus Permana, Prof. Izinkan saya bicara, Prof. Oke, silakan Pak Agus. Ini pertama, menarik bicara tentang teologi pembebasan. Saya ingin mendapat penjelasan dari ini Pak Munir ini, Prof. Munir, tentang teologi pembebasan ini sebetulnya bermula dari hermeneutika Alkitab. Ya. Yang ingin melihat peran Yesus yang luar biasa dalam membela orang-orang yang kecil. Dan kemudian ini bersentuhan dengan kemiskinan yang terjadi di Amerika Latin gitu. Ya. Nah, yang menarik Prof. Munir ini saya mendapatkan satu tesis juga bahwa teologi pembebasan ini erat kaitannya dengan pandangan-pandangan kiri atau Marsian. Ya, pandangan-pandangan kiri atau Marsian. Nah, berkaitan dengan ini gitu ya, kan tadi sudah diungkapkan bahwa teologi pembebasan itu akhirnya menyebar ke mana-mana, termasuk ke kita gitu ya. Ada hal yang menarik umpamakan dari kajian atau kritik kita terhadap teologi pembebasan itu, kalaupun kemudian teologi pembebasan itu masuk ke Asia, itu ada kritik, Pak. Ini berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di Asia itu. Persoalannya kalau dilihat dari Marxisme itu belum bisa efektif teologi pembebasan ini. Karena sebetulnya masyarakat Asia ini adalah dunia ketiga yang memiliki akar religio-kultural, bukan konflik struktural gitu ya. Jadi mungkin ketika kita melihat heterogenitas linguistik gitu ya, yang berkaitan dengan integrasi kosmik dan makrokosmik dalam agama, ini menurut saya justru yang harus dikembangkan di Asia itu adalah teologi multikultural gitu. Multikultural, bukan teologi pembebasan. Tapi ini juga pada akhirnya merembet ke teologi Islam, sebab ada teologi pembebasan Islam, yaitu yang tadi disebut Hasan Hanafi dengan salah satunya ya Hasan Hanafi dan Ali Syariati. Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau jawab nih? Pertanyaannya berat. Silakan. Yang lain ada yang menanggapi? Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, silakan, Pak Abdul Jalil. Ini pertanyaannya, jawabannya huwa a'lamu minni, Pak. Ya, saya sih kuliah ketika S1 pernah membaca buku tentang teologi pembebasan yang dari profesor yang ngajar kita, Pak yang dari Unpar. Tapi betul awalnya dari hermeneutik. Tapi kalau di secara geografis tadi kalau Pak Agus membawa kepada Asia gitu, bahwa di Asia tentang teologi pembebasannya tidak terlalu pas kalau dengan teologi pembebasan, tapi ada teori multikultural. Iya. Saya justru lebih sepakat itu gitu. Karena kalau ngelihat dari teologi pembebasan bukan hanya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Munir bahwa teologi pembebasan itu memiliki nilai solidaritas,
Tetapi teologi pembebasan itu kan ada juga yang memaknai bahwa menanggalkan agama tetapi mengedepankan kehidupan sosial. Ada yang memaknai itu. Nah, kalau apalagi di Indonesia mungkin ya teori multikultural yang digadang tadi oleh Pak Agus, saya rasa sesuai dengan apa yang kalau lihat kompleksitas keyakinan yang ada di Indonesia, bukan hanya soal kompleksitas keyakinan, tapi juga kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia. Karena kalau lihat permasalahan sosial yang ada di Indonesia sekarang, khususnya di Indonesia, memang agama kita belum bisa menjawab untuk menjadi problem solver. Nah, ya mungkin yang perlu dirinci lebih dalam itu adalah bagaimana sekarang, maaf saya nyalain videonya, bagaimana sekarang mengejawantahkan di dalam kehidupan sosial kita terkait teologi multikultural. Apakah teologi multikultural itu harus berbasis liberalisme yang sekarang digadang-gadang oleh beberapa orang gitu, yang menganggap bahwa inklusivitas yang dijual. Nah, itu mungkin yang perlu digarisbawahi oleh kita, bukan hanya merumuskan tapi juga mencari formula untuk menjadi jawaban bagi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Karena dalam perspektif saya, jujur saja Pak, saya agak pesimis dengan kehadiran agama di Indonesia, belum bisa memang melahirkan menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Bukan hanya permasalahan sosial, sampai kepada permasalahan ekologi yang beberapa waktu kita bahas. Saya rasa demikian, Prof. Maaf ya kalau banyak kelirunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang lain? Ya, Prof. Oke, Bu Marni, silakan. Iya, saya walaupun kurang ngerti-ngerti amat, tapi ada sesuatu yang saya tangkap dari teologi pembebasan ini, Prof. Apalagi diarahkan ke Asia ya. Apakah ada udang di balik bakwan, misionaris kontemporer atau bagaimana? Ya kan? Di balik itu, padahal kalau kita Muslim ya, dan saya rasa setiap agama ya, kita itu harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tapi saya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di perkotaan ya, mereka membangun pagar setinggi dinding itu, sehingga itu bukan karena teologinya yang salah, mereka tidak terapkan, ya kan? Ya. Nah, sehingga kalau terjadi seandainya ini misionaris kontemporer, kita akan kebobolan nantinya. Orang miskin ya pindah agama itulah. Karena orang Muslim yang ada di Indonesia, terutama di areal kota, bikin pagar sampai dindingnya tidak nampak seperti itu. Betul-betul sudah dipagar, ditutup lagi dengan teplak seperti itu. Itu akan memberi peluang untuk teologi pembebasan itu masuk. Yang ya kita mungkin orang miskin di Indonesia itu persentasenya setidak-tidaknya kalau ada orang kaya 10.000, orang miskinnya pasti 30.000 seperti itu. Nah, mereka akan masuk. Jadi perlu kehati-hatian kita masuknya teologi pembebasan itu ke Asia, terutama ke negara kita. Sebab peluang untuk itu sangat ada dan terbuka, mengingat gaya hidup kita dewasa ini, orang-orang Muslim terutama, dengan komplek-komplek perumahan yang bikin begitu elite, ya kan? Nah, kembali kepada apa yang saya tangkap tadi, saya curiga ada udang di balik bakwan dengan teori pembebasan ini. Sebab apa hubungannya cinta dengan kebebasan? Setiap agama mengajarkan cinta.
mengajarkan kita harus mencintai saudara kita, terhormat tetangga kita, jangan sampai tetangga lapar kita makan enak, seperti itu. Nah, jadi menurut saya harus kita sangat ekstra hati-hati dalam memahami teologi pembebasan yang berasal dari Amerika Latin ini, seperti itu. Apalagi sasarannya Asia, di mana Asia ini umumnya daerah-daerah mempunyai budaya yang beragam dan mereka sudah beragama apapun itu, seperti itu. Jadi mohon pengarahannya, Prof. Apakah kecurigaan saya ini beralasan atau bagaimana? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada 3, Pak Agus, kemudian siapa tadi Pak? Yang kedua Pak, aduh, halo. Pak Abdul Jalil, Pak Abdul Jalil. Pak Abdul Jalil. Ya, oke. Pak Abdul Jalil, kemudian Bu Marni. Nah, betul. Jadi gini, bagaimana tentu Pak Agus, apa yang Pak Agus sebut sebagai ini adalah upaya penafsiran yang menggunakan apa tadi, hermeneutik ya. Nah, ya itu tidak lepas dari bagaimana para teolog Kristen ini, Katolik ini menerjemahkan sejumlah doktrin dan refleksi seperti saya katakan tadi. Dan itu didasarkan pada karya-karya Paul Tillich terutama dengan sistematik teologinya. Nah, sekarang apakah ini punya relevansi dengan situasi yang ada di Asia dan sebagainya? Tentu sebutlah gagasan yang berkembang dari satu masyarakat berhasil belum tentu sepenuhnya berhasil. Tapi ada juga toh orang yang melihat agama itu dari sisi itu. Nah, apakah mungkin kemudian dalam tanda petik dalam masyarakat yang multikultural, yang berbeda, bukan hanya kultur tapi juga agama, menjadi sebuah teologi dalam tanda petik ya bersama gitu ya. Nah, saya kira ini bergantung pada masing-masing para teolog atau para imam-imam ini menerjemahkan ajaran agama. Nah, kalau ada kesepakatan itu ya mungkin. Dulu saya pernah baca bukunya John Hick itu ketika berbicara tentang kejahatan yang dibikin oleh manusia atas nama agama. Nah, dia menyarankan misalnya agama itu ke Islam, misalnya konsep jihad dihapuskan. Supaya apa? Perang itu nggak ada. Dalam Kristen apa yang mengarah ke situ dihapuskan, gitu kan? Nah, ada semacam itu. Tapi tentu saja kan kemudian dimaknai secara masing-masing. Nah, agama menurut teologi pembebasan itu menjadi semacam bagaimana itu terserap ke dalam masing-masing orang penganutnya, kemudian mereka akan bertindak berdasarkan semangat itu tadi. Saya nanti membaca buku yang namanya Faithliners. Bahasa Indonesianya itu judulnya Keragaman Iman. Itu adalah riset tentang kesolehan masyarakat Muslim.
masyarakat Muslim di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Yang diteliti itu di Pakistan, di Indonesia, lalu nggak salah ketiga itu Mesir, terus Turki dan Azerbaijan kalau nggak salah, 5 negara. Kalau ditanya bagaimana ini kesolehan diukur nih, kesolehan kok diukur ya? Ini saya kira buku menarik karena mengukur tingkat kesolehan. Nah, macam-macam kesolehannya. Seberapa rajin berpuasa, seberapa rajin baca Al-Quran, seberapa rajin mengikuti pengajian dan seterusnya. Intinya Indonesia is number one. Indonesia itu nomor 1. Yang menariknya lagi, ini bukan negara berdasarkan Islam, tapi tingkat ketaatannya luar biasa. Nah, coba yang berangkat haji paling banyak dari mana, Pak Agus? Yang berangkat haji? Iya, Indonesia. Indonesia. Yang suka ngaji itu orang Indonesia. Indonesia, betul. Oh. Coba ada yasinan, ada malam Jumatan, majelis taklimnya membludak paling banyak. Ya, malam Jumat, ya Pak. Malam Jumat di sini Yasin, di Arab ke diskotik kan, Pak. Nah, jadi tingkat ininya tinggi sekali kesolehan itu. Tetapi itu tadi ada missing missing link. Ya. Ada link yang terputus bagaimana misi agama itu hanya berhenti pada tingkat sebutlah ibadah, tidak sampai masuk ke wilayah sosial. Wilayah sosial bahasa kasarnya di masjid mas soleh aja, di luar sudah banyak godaan itu kan. Nah ini jadi ada ketidakseimbangan antara kesalehan individu, kesalehan keagamaan, dengan kesalehan sosial, kesolehan sosial tadi itu. Nah, ini jadi disitulah ada semacam tadi yang saya katakan, yang teologinya itu terputus. Terputus kenapa? Karena tidak dibawa keluar masjid, bahasa lainnya tidak dibawa keluar individu. Nah ini, nah sekarang Bu Marni ya itu contoh juga masyarakat kita kenapa sih bangun pagar itu? Sebenarnya kalau bisa menjaga keamanan, keamanan ini terjaga dengan baik, maka saya kira tidak diperlukan pagar. Masalahnya situasi keamanannya yang tidak mendukung itu, sehingga kan gini, coba Bapak Ibu lihat itu di komplek-komplek yang penjagaan keamanannya ketat, nggak pakai pagar. Karena ada jaminan keamanan tadi. Tetapi ketika itu tidak ada, maka semua orang akan dengan sendiri-sendiri menjaga. Nah, ini problemnya. Jadi itu bisa contohnya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana sifat mengasihi sesama, membela sesama, dan lain sebagainya. Ini yang kan gini, walaupun dia terkurung dalam tanda petik tadi itu dengan pagar dan sebagainya, kalau dia bisa digerakkan oleh agama untuk dalam tanda petik berbaik ke tetangga dan lain sebagainya, enggak jadi soal itu kan. Nah jadi di situ. Nah untuk tadi Pak Agus menyebut lebih tepat dengan multikultural, itu betul, karena kan tadi itu problemnya adalah how to interpret, bagaimana menafsirkan agama yang berbeda ini. Ya, tentu konteksnya adalah sebutlah satu penafsiran tadi,
ya itu pasti menurut agama tertentu saja. Dan ini tidak mudah untuk bisa diterima oleh semua, katakanlah penganut agama. Nah, jadi multikultural tadi. Memang dibandingkan dengan sebutlah Amerika Latin tadi itu, mereka lebih tidak seberagam Asia ya, terutama di kayak Indonesia. Di Indonesia ini kan lebih beragam lah dibanding sebutlah Vietnam, apalagi Asia-Asia yang itu. Nah, jadi itu. Tapi belakangan ini kan mulai juga banyak ya, karena imigrasi dan lain sebagainya, masyarakat menjadi tidak tunggal. Dulu saya ada mata kuliah dengan Profesor Widerspiel itu, Islam in Pacific Rims. Itu di negara-negara termasuk Amerika Latin dan sebagainya. Nah, itu menceritakan itu. Jadi poinnya bagaimana konsep-konsep agama itu tidak kehilangan matching point dengan kehidupan nyata. Nah, ini. Jadi punya relevansi. Nah, ya tentu ini menjadi bukan pekerjaan mudah kan bagi masing-masing agama. Nah, kalau tidak bisa memberikan jawaban yang relevan dengan situasi, itulah ini menjadi problem, apalagi memasuki zaman yang semakin kompleks. Ya itu komentar saya, Pak Agus. Terima kasih, Bro. Oke, Bu Marni begitu juga. Nah, Islam sama-sama Bu Marni. Jadi Islam ini bagaimana menjadi penggerak kecintaan kepada sesama dan seterusnya. Dan itu sebenarnya dalam Islam kan sangat ditekankan. Hanya ini label saja, label penamaan lah. Oh, itu namanya liberation theology. Orang menyebutnya dengan liberation theology. Dalam konteks misalnya begini, bagaimana orang-orang Muslim itu merespon atau apa bahasanya itu melawan kaum penjajah, itu kan digerakkan oleh agama. Nah, konteksnya dulu adalah melawan, ya kan? Nah, jadi mereka menafsirkan agama menjadi daya dorong kemudian menggerakkan mereka melawan penjajah. Di Afrika, di negara-negara Muslim, itu kan kebanyakan yang menjadi katakanlah penggerak melawan penjajah ini kan orang-orang Muslim. Nah, itu, jadi itu. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Pak Munir mau nanya. Ya, Bu Dwi. Iya, jadi kalau yang saya tangkap nih Pak, benar nggak ya? Jadi teologi itu semacam upaya kita untuk mengaplikasikan agama berdasarkan tafsiran yang disesuaikan dengan kondisi pada saat ini gitu. Bisa Ya. begitu nggak ya Pak? Ya. Ya, kira-kira itu ya. Karena tadi saya pikir buat apa teologi ada gitu kan, kalau misalnya terkait dengan cinta gitu kan, di Islam pasti ada gitu kan, hablum minallah, hablum minanas gitu kan, dan di agama Kristiani juga ada gitu. Buat apa sih itu dibunyikan kembali gitu ya? Tapi mungkin perlu dibunyikan kembalinya itu karena melihat konteks gitu kan, pada saat ini nih apa gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Betul. Lihat di kontemporernya gitu. Jadi teologi pada masa lalu sama sekarang itu jadi kita perlu merumuskan kembali seperti itu mungkin ya. Ya, kalau teologi Islam dulu mungkin ya persoalannya itu kan debat tentang Tuhan, gitu kan? Oh, yang satu, wah Tuhan itu begini kan. Nah sekarang kalau ya tadi itu pada the deepest anthropological level, jadi pada tingkat antropologis yang paling bawah itu adalah kehidupan manusia. Makanya titik tolaknya mesti manusia melihat situasinya.
kasarnya beginilah Bu, kalau bahasa Gus Dur itu, kalau dulu teologi itu adalah benteng untuk membela ketuhanan. Nah, sekarang teologi berdasarkan teologi pembebasan ini menjadi benteng pembelaan bagi orang-orang yang miskin dan terbelakang. Gitu. Segala sesuatunya yang tertindas mungkin Pak. Kalau kayak teologi ekologi gitu kan lingkungan yang lagi tertindas gitu. Iya betul. Berupaya dalam mendudukkan segala sesuatunya itu pada tempatnya gitu. Mungkin dalam berbagai persoalan. Mungkin ya kalau sekarang gitu. Ya. Jadi intinya adalah itu tadi. Masing-masing wilayah mungkin punya konteks yang berbeda. Apa yang menjadi isu gitu kan? Kayak tadi itu. Kalau di sana kebebasan ya manusia, ya tentu teologi harus turun dong membela. Siapa itu manusia dan seterusnya, dan bagaimana kedudukannya dengan yang lain sehingga tidak terjadi penindasan dan kebebasan itu bisa dinikmati kan gitu. Berarti sekarang nih Pak ya, ini kan tadi terkait dengan penafsiran, bagaimana kita menafsirkan masyarakat pada hari ini gitu, termasuk mungkin juga akan keterkaitan masyarakat dengan Tuhan, terus dengan ya berbagai hal gitu kan. Berarti di sini untuk merumuskan suatu teologi diperlukan juga beberapa bidang keilmuan lain gitu Pak. Ya iyalah. Ya bisa jadi kayak gitu pasti diperlukan. Ya kayak tadi itu. Sekarang gini loh. Antropologi tadi ya. Antropologi dan seterusnya. Pada awalnya teologi ini kan berbicara tentang Tuhan, konsep Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan lain sebagainya, dan hubungan Tuhan dengan selain Tuhan, dengan makhluknya, kan gitu. Jadi penekanannya adalah pada Tuhan. Nah sekarang melalui liberation theology itu bagaimana doktrin-doktrin agama yang antropologis tadi itu menjadi basis atau dasar untuk menafsirkan tadi itu. Kan banyak sekali dalam Al-Quran itu. Kalau irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Kan begitu. Nah itu. Terus lagi dalam berkurban itu kan yang darahnya hanya sampai ke bukan darah dan daging yang sampai, tetapi ketakwaan. Gimana itu ayatnya Pak Kiai? La yanalallahu lumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Oke, la yanalallahu luhumuha. Ya la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi tidak akan sampai kepada Tuhan darah dan daging kurban itu, tapi ketakwaannya. Dengan kata lain, nah sekarang ke siapa kita mesti memberikan itu yang sudah kita sembelih itu? Yang kita korbankan adalah untuk manusia. Dengan kata lain, yang sampai kepada Tuhan itu bukan fisiknya, tapi niatnya. Nah ini, oleh sebab itu kalau kita mencintai Tuhan, cintailah makhluknya. Karena dengan kecintaan kita kepada makhluk akan sampai takwanya itu akan sampai kepada Tuhan. Nah itu. Jadi kalau selama ini agama itu menjadi dalam tanda petik penggerak untuk melaksanakan ibadah dan seterusnya, ibadahnya pasti kepada Tuhan. Nah sekarang bagaimana ada aspek lain yaitu hamba-hamba Tuhan ini yang juga harus dicintai. Jadi penafsiran inilah yang dianggap punya daya oleh para teolog. Nah,
supaya ada perubahan dan lain sebagainya. Oke. Begitu Ibu. Silakan, ada yang lain? Ya Pak, atau nuhun. Sami-sami. Oke. Siapa nih? Ada yang lain? Silakan. Saya Prof boleh bertanya? Mangga Pak Hendi. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini menarik ya, teologi pembebasan berkaitan dengan dorongan ingin membebaskan masyarakat miskin yang ada di Amerika itu. Nah, saya ingin ini Prof yang ditanyakan itu, apakah memang alasan ataupun kemunculan dari teologi pembebasan itu betul-betul ingin mendorong atau melawan kemiskinan yang terjadi saat itu, atau sebetulnya ada motif politik mungkin ya? Maksudnya karena kalau saya ada tulisan dari Thomas Brune, dia mengatakan itu hal itu terjadi karena ada keinginan, karena ada ketidakinginan pengaruh gereja itu terkalahkan oleh agama-agama lainnya. Nah, itu yang apakah memang seperti itu atau bagaimana? Yang kedua juga sejauh mana juga keberhasilannya dengan teologi itu membawa masyarakat terbebas dari kemiskinan. Ini itu Prof. Terima kasih. Silakan. Ada yang komentar atau apa? Silakan. Ayo Pak Deden. Oke, mungkin saya sedikit membahas dari Pak Deden tadi. Suaranya kok agak ini? Saya lagi di jalan juga, mohon maaf. Ya. Jadi ada yang saya tidak pahami pada situasi saat ini. Contoh misalkan peristiwa beberapa bulan yang dengan kondisi yang ada di Indonesia. Maka dengan marahnya. Suaranya Pak Deden nggak ada. Pak Deden, suaranya Pak Deden. Ditulis mungkin Pak Deden nggak jelas. Halo. Mana Pak Deden? Hilang ya? Pak Deden suaranya hilang Oke, silakan. Oke. Pak Hendi, ya, apakah ini ada dimensi politisnya? Saya tidak tahu pasti ya, belum tahu pasti karena hanya melihat dari dalam tanda petik ya, dari bacaan saya yang lebih banyak membicarakan teologinya. Lalu aspek politiknya sangat mungkin juga, dan tadi itu misalnya kan tentang kebebasan. Siapa sih yang mengekang kebebasan itu pasti penguasa, ya kan? Iya betul. Ketika itu terjadi, maka liberation theology ini bisa menjadi peluru
untuk melawan ke penguasa-penguasa tadi. Nah, di situ mungkin juga aspek politiknya ada. Ya sama lah ketika saya tadi menyontohkan bagaimana orang-orang muslim itu bergerak atas nama agama melawan penjajah, kan gitu. Nah, ini tentu politik itu sangat mungkin. Kemudian ya namanya juga sebuah ortodoksi ya, ketika masuk ke gereja itu sebuah ortodoksi itu pasti mencoba juga menjawab tantangan masyarakat agar ortodoksi itu tidak ditinggal oleh anggota-anggotanya. Nah, dalam konteks ini Katolik memberikan jawaban dan itu banyak diterima oleh masyarakat karena situasi yang terjadi saat itu tepat, gitu ya. Nah ini, seberapa berhasil? Ya kalau mengukur keberhasilan ini yang saya sendiri rada sulit. Tetapi katakanlah sebagai sebuah wacana pemikiran, wacana teologis, menurut saya menarik. Itu kalau keberhasilannya itu minimal kan gini, kalau dalam konteks tadi saya contohkan, dia disebut berhasil ketika menyadarkan orang bahwa mencintai Tuhan itu tidak bisa ujuk-ujuk mencintai Tuhan. Nah, jadi ketakwaan kita yang diterima oleh Tuhan itu pakai media. Nah, medianya apa? Ya mencintai yang lain dengan berkurban misalnya. Nah, itu. Nah, selama ini kan yang sering itu terputus. Mencintai Tuhan, tetapi dalam tanda petik, ya sudah, setelah mencintai Tuhan, misalnya termasuk begini, ketika melihat kejahatan kemudian orang diam, ya kan? Bukan hanya mendukung ketika kita mau menggerakkan. Ketika melihat sesuatu yang buruk kemudian orang-orang ini diam, kan gitu. Itu kan membutuhkan perlu disuntik bagaimana teologi itu bisa menggerakkan mereka. Sama dengan begini, ada banyak ahli hukum, ya kan? Kemudian ada penyalahan hukum atau apa namanya ya, pelanggaran hukum, sebutlah begitu. Kemudian orang diam, kan itu. Apa makna ilmu hukum bagi mereka, kan gitu. Jadi sama, ilmu hukum tadi itu ya tidak punya nilai, kosong, gitu kan. Nah, bagaimana teologi juga begitu, bisa memiliki nilai tadi itu. Nah, oke, Pak Endi. Ada lagi yang ini? Silakan. Boleh saya bertanya? Oh, Pak Amung, mangga. Begini, Prof, dikaitkan dengan ajaran Islam, karena memang basic kita kan perguruan tinggi Islam ya. Apakah munculnya teologi pembebasan itu karena mungkin dalam Islam itu mereka menganggapnya itu terlalu banyak batasan-batasan seperti itu, sehingga masyarakat, para pemikir-pemikir Barat itu ya antipati dengan Islam karena terlalu banyak batasan seperti itu. Misalnya tidak boleh makan daging babi, kemudian anjing haram dan sebagainya. Kemudian juga banyak sekali, dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an kan, innan nafsa la'amaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung kepada kejelekan. Nah, sehingga sisi manusia yang dua ini cenderungnya kemana gitu. Apakah fenomena seperti itu yang terjadi sehingga muncul teologi pembebasan ini? Nah, sehingga tadi yang saya tertarik dengan pertanyaan Bu Marni tadi, kenapa sih Islam itu katanya sudah sempurna, tapi agama Islam ini orang-orang Muslim di dunia ini hanya 1/4 seperti itu jumlahnya, tidak mayoritas begitu. Nah, jadi faktor apa yang menyebabkan mungkin pencerahan dari Pak Prof Munir nih dikaitkan dengan
Islam, apakah munculnya tadi saya katakan teologi pembebasan itu karena itu ataupun karena seperti apa, ada hubungannya dengan Islam tidak? Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi poinnya gimana Pak Amung? Dikaitkan dengan Islam. Ya, jadi kan muncul teologi pembebasan dalam pemikir-pemikir Barat itu kan kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian mungkin orang-orang Barat itu munculnya teologi pembebasan seperti itu, kemudian juga pandangan-pandangan tentang pembebasan seperti itu, ada kaitannya tidak dengan itu seperti itu? Karena dianggapnya Islam itu agama yang dianggap mengekang begitulah. Jadi sehingga muncul protes seperti itu. Ada hubungannya tidak dengan itu Pak? Oke, jadi gini, yang dimaksud dengan teologi pembebasan ini konteksnya adalah bukan karena larangan Pak Amung ya. Jadi gini, membebaskan kondisi masyarakat dari yang miskin menjadi lebih baik, dari yang tertindas menjadi merdeka gitu. Nah, itu jadi konteksnya bagaimana agama itu bisa membebaskan manusia dari penindasan, dari ketertinggalan, keterbelakangan itu. Nah sekarang ini kan konteksnya lahirnya juga dalam konteks Kristen, Nah, orang-orang lain yang penganut agama lain yang merasa tertarik ya tentu akan mengembangkan itu, kalau tidak ya tidak. Nah itu makanya tadi Pak Agus itu menyebut biasanya termasuk Hasan Hanafi itu dia kemudian menggunakan pendekatan Pak Agus tadi Marxis ya, Marxian itu. Muncul Islam kiri bukan Islam kanan yang jadi Islam kiri. Nah, ini sebagai bentuk sebagai bentuk bagaimana menjadikan agama itu faktor penggerak dalam masyarakat. Kenapa? Karena agama atau Islam mungkin sudah menjadi ortodoksi. Ketika sudah menjadi ortodoksi ini maka dia akan lamban bergerak. Maka dimunculkanlah ya Islam kiri dan sebagainya, ya kan? Nah itu Pak Amung. Terima kasih Pak Amung. Iya Pak, maaf mungkin saya kurang soalnya ya mungkin yang kita bahas tentang Barat gitu, tentang Iya betul. Jadi kalau dalam Islam ada nggak Pak konsep-konsep seperti itu Pak, tentang pembebasan dari kemiskinan menjadi baik dan sebagainya yang dilakukan filsuf Islam itu? Oh iya banyak sekali kan, misalnya dalam doktrin Islam menyintai sesama manusia, kemudian kenapa Islam itu tidak pernah memerintahkan kita menjadi kaya, tetapi disuruh bersabar kalau miskin misalnya. Karena kaya itu nggak diperintah oleh agama juga semua pengen kaya, gitu kan? Jadi jadilah kamu orang-orang yang kaya, itu nggak ada itu doktrin itu. Kenapa? Tidak diperintah oleh agama saja sudah pengen kaya semua. Makanya agama itu memberikan penekanan. Bagaimana kalau dalam tanda petik tidak kaya, bersabar, ini dan itu. Karena tidak ada manusia yang pengen miskin, pengennya kaya semua tuh. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kasih sayang tadi kan semua harus bahkan itu kan. Kalau Hasan Hanafi itu kan membicarakan begini. Harta itu selalu konteksnya sosial. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
amwalukum. Yang banyak dibicarakan Al-Quran itu dikaitkan dengan apa? Dhamir, kata harta itu. Yang menandakan bahwa harta itu bukan berdiri sendiri, juga bukan untuk diri sendiri. Oke. Nah, apa namanya? Lalu apa namanya? Harta tadi ada konsep harta misalnya. Nah, itu selalu dikaitkan dengan dhamir, banyaknya dikaitkan dengan dhamir. Kecuali misalnya ayat al-malu wal banunu zinatul hayatud dunya. Itu hanya beberapa saja, tapi yang lebih banyak itu dikaitkan dengan dhamir, kata Hasan Hanafi, yang menandakan bahwa harta itu tidak bisa dimiliki secara individu. Nah, harta itu mesti terdistribusi. Bahasa kasarnya, ya buat apa uang kalau disimpan di dompet aja? Paling juga panas dompetnya kan? Dompetnya yang panas. Jadi dan menjadi watak uang itu sendiri kalau tidak dikeluarkan juga panas terus itu. Makanya harus dikeluarkan. Kalau tidak ya panas terus. Gitu. Oke. Makanya kata Hasan Hanafi dalam konteks itu kaitannya adalah dengan keadilan, jadi harta itu mesti menjadi alat atau dibagikan bukan ini ya menjadi media bagi keadilan, bukan justru menjadi media bagi kezaliman gitu loh. Jadi harta itu. Nah, kalau apalagi konon begini kan, Indonesia ini berapa penduduknya? Sekian ratus juta yang memegang harta sekian ini. Nah kayak begitu itu kan. Nah, kenapa dari tadi itu karena harta seolah-olah adalah milik perorangan dan tidak ada hubungannya. Dalam konteks itu Islam misalnya memerintahkan kita memberikan sedekah. Memerintahkan kita untuk bersedekah, wajibnya adalah zakat. Tapi zakat itu cuma sekali, itu pun baru dorongan zakat itu. Kan cuma sekali. Mestinya kita ini sudah dilatih tiap tahun untuk membayar zakat, sedekahnya juga semakin meningkat kan gitu. Nah, itulah beberapa contoh bahwa dalam Islam orang sangat mudah menemukan aspek-aspek teologi pembebasan itu. Nah, itu. Begitu Pak Amung, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Prof. Terima kasih. Hatur nuhun punten ya. Sama-sama Pak Amung. Baik. Prof, saya ingin menambahkan Prof. Oh, silakan. Jadi mohon diluruskan jika pemikiran saya salah, Prof. Ya. Mengenai teologi pembebasan itu, Prof. Jadi menurut opini saya, teologi pembebasan sangat menekankan pada aspek praksis, yaitu kombinasi antara refleksi dan aksi, iman dan amal. Ia merupakan produk pemikiran yang diikuti dengan praksis untuk pembebasan. Jadi teologi pembebasan berupaya untuk menjadikan mereka yang lemah dan tertindas menjadi makhluk yang independen dan aktif gitu. Karena hanya dengan menjadikan manusia yang aktif, mereka dapat melepaskan diri dari belenggu penindasan. Itu menurut pemikiran saya, mungkin kalau salah mohon diluruskan, Prof. Ya, jadi tadi itu ya, betul tekanan pertamanya adalah pada aspek praksis. Itu dampak saja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kan gitu menafsirkan doktrin agama itu kemudian bisa workable, bisa diterjemahkan ke dalam tindakan. Betul, Ibu. Jadi begitu. Bagaimana doktrin agama? Bagaimana sih cinta kepada Tuhan itu? Gimana?
Bapak Ibu menyintai Tuhan? Dengan melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib dan seterusnya. Iya. Oke. Makhluknya. Dengan cara tasawuf, tarekat, Pak Prof. Dengan 3 itu kan, dengan 3 itu. Kalau dalam Islam, itu kan, dengan iman, terus apa Pak? Islam dan ihsan. Islam dan ihsan, kan gitu. Nah, sekarang ketiganya ini bagaimana tidak terputus? Tidak terputus. Misalnya begini, kalau kita itu percaya bahwa kepada Tuhan, misalnya begini, sederhananya, Ibu percaya Allah itu Maha mendengar? Percaya, insya Allah. Percaya. Kalau kita benar-benar percaya, ini dah korelasinya, kalau manusia Muslim itu beriman semua, maka tidak akan terjadi kebohongan, kan? Karena Allah Maha mendengar, toh. Nah, sekarang yang miss itu kita percaya Allah itu Maha mendengar, tapi kadang-kadang kita bohong, kan gitu. Nah, itu namanya ada miss. Itu tadi. Ketika haji saya soleh. Nah, setelah ini banyak ini, itu tadi dengan tingkat kesolehan yang tinggi seperti tadi mestinya kan memiliki korelasi kehidupan sosial kita, tidak ada korupsi dan sebagainya. Nah, ini tidak ada korelasi gitu loh. Nah, itulah yang ingin digerakkan oleh teologi pembebasan. Jadi kesalehannya tinggi, tetapi dalam kehidupan sosialnya, misalnya keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya kok rendah. Nah, ini ada something wrong. Karena percaya kepada Tuhan tadi itu, mestinya akan berkorelasi dengan kehidupan kita. Nah, itu. Jadi gitu, Bu. Oke, sepakat. Terima kasih, Prof. Ya, kalau tidak ada yang lain, Prof, kita... yang tadi, Prof. Silakan, Pak Edi. Nah, ini Prof. Tadi dikatakan bahwa di dalam Islam itu memang tidak diperintah untuk kaya, tapi tidak dilarang untuk kaya. Yaitu kaya itu tidak dilarang. Justru di dalam Islam itu, kalau kita melihat teks dari Al-Quran itu, yang harus dikejar itu berkah, bukan kayanya. Ya, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, Fa'idha qudiyatis sholah fangtasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Jadi apabila kau telah tunaikan sholat, fangtasiru fil ar, maka bertebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah berkah dari Allah. Nah, maksudnya kan dorongan untuk menjemput rezeki ya. Tapi yang diutamakannya itu berkah. Wadkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Maka yang dikejar itu bukan kekayaannya, tapi keberkahannya. Nah, dalam falsafah Sunda, berkah itu kan seetik mahi loba nyesa, Prof. Nah, jadi sedikit itu cukup, banyak itu bisa tersisa, ada sado, bisa berbagi ke yang lain. Nah, gitu. Nah, sehingga jadi kalau kita melihat ini nyambung juga mungkin komentar dengan apa yang tadi Bu Marni katakan. Jadi bukan kekayaannya yang dikejar, tapi bagaimana apa yang diterima itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi orang lain. Nah, sehingga apa yang didapatkan itu betul-betul berkah, betul-betul dicari dengan jalan yang benar. Karena kalau kita melihat orang-orang yang korupsi itu bukan orang yang miskin, yang korupsi uang ya, yang diberitakan banyak itu bukan orang miskin, kan? Nah, itu orang yang dari sisi finansialnya sudah banyak lah dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi kan kita mau pertanyakan, berkah nggak? Berarti secara tidak langsung mungkin ya. Berarti itu kurang berkah karena jalan yang ditempuhnya bukan sesuatu yang baik, bukan memberikan manfaat bagi orang lain, justru merugikan orang banyak kayak gitu. Nah, kemudian ini juga kenapa sih
kalau ada pertanyaan, kenapa banyak orang-orang yang korupsi itu banyak juga orang-orang Islam gitu ya, kayak itu. Nah kalau saya melihat ini kan antara tadi kalau di dalam Islam itu antara iman, Islam dan ihsannya itu belum berkolerasi dan belum dijalankan secara utuh. Gitu. Kalau kita merujuk ke Glock itu 5 dimensinya belum dijalankan, jadi dia hanya religious belief dan hanya religious knowledge gitu ya. Tapi sementara religious practice sama religious experience-nya itu tidak optimal, sehingga religious effect atau dampak dari keberagamaannya itu tidak nampak gitu. Asarnya itu tidak ada lah dalam kehidupan masyarakatnya. Oke. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Sepakat bahwa itu tadi. Nah ini ada yang missing link, inilah yang coba dihubungkan. Oke, kayak tadi itu. Jadi kenapa sih yang sudah punya harta, ya kan, yang sudah punya harta banyak masih korupsi? Berarti kan tadi itu dia percaya bahwa Tuhan itu maha melihat, percaya. Maka hanya pada tingkatan belief seolah-olah iya, tapi pada tingkatan praktek enggak. Nah itu Pak Hendy, kata saya terputus. Terputus. Mestinya ketika dia percaya pada itu, di prakteknya juga sama. Linier gitu kan. Kalau enggak linier betul ya bengkoknya sedikit gitulah. Ini bengkoknya luar biasa itu kan. Dan mau ke arah timur ke barat kan gitu. Nah ini, nah ada apa ini? Ada apa? Nah ini perlu diterjemahkan kan, perlu ditanamkan kembali bahwa itu jadi agama tidak memiliki efek di wilayah tadi. Nah, tidak memiliki itu efek. Justru linear, Pak. Linear dalam arti berjalan sendiri-sendiri. Korupsi jalan sendiri, sholat Jumat juga ke Istiqlal, seperti itu. Nah itu Bu. Linearnya begitu. Justru kan mestinya itu satu irama, satu frekuensi. Ya kan? Itu tidak terjadi. Maka betul apa yang katakan tadi. Belief-nya ya, tapi ketika in practice no, kan gitu. Nah, ini yang coba diluruskan lah gitu. Karena itu teologi pembebasan itu bagaimana yang cinta-cinta abstrak tadi itu diwujudkan dalam cinta sesama manusia dengan lingkungan dan sebagainya. Ini. Jadi betul Pak Hendy. Oke, Pak. Assalamualaikum. Kalau boleh, Prof, mau berkomentar sedikit. Siapa nih? Pak Amin. Oh, silakan. Sedikit paham Pak siapa? Pak Amin tadi. Pak siapa? Pak Hendy. Ya. Saya terpikir gini, Prof, sedikit saja. Saya mendefinisikan kaya atau ghani dalam Al-Quran, dalam Islam itu adalah orang yang sudah tidak butuh lagi. Jadi walaupun sekaya apapun, kalau dia masih butuh itu bukan ghani tapi fakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi itu. Jadi gini, bukan ya betul berkah gitu kan. Kalau untuk hidup, insya Allah yang ada cukup. Tapi kalau gaya hidup seberapapun tidak cukup. Itu kutipan dari yang di truk itu loh, banyak gitu. Saya sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa ini filosofinya. Allah mencukupkan kebutuhanmu tapi tidak mencukupi gaya hidupmu, Bro. Di truknya begitu. Saya intinya begitulah. Kalau untuk hidup insya Allah cukup, tapi kalau kayak untuk gaya hidup seberapapun tidak cukup. Pak Amung, nafsu tadi itu kan gaya hidup. Makan aja sama-sama kenyang, milih yang hebat, yang mahal kan? Padahal sama kenyangnya kok. Nah gitu. Hanya karena beda pemandangan Pak Amung.
Kalau di warteg pemandangannya kan nggak menarik kan. Nah, tapi kalau di hotel kan beda pemandangannya gitu loh. Yang dilihatnya juga beda gitu. Padahal ada yang maha melihat tadi itu Pak Amung kan. Nah itu jadi ada relevansi antara belief, kemudian praktis dan seterusnya ini terputus-putus. Bu Marni Jumatannya ke Istiqlal. Kenapa kalau ke masjid lain apa bedanya ya Bu Marni ya? Kurang membaca Ihya Ulumuddin kali Pak Yung. Pak Prof. Sehingga sholat, puasa ya puasa, tapi tetangga kelaparan bodoh gitu kan? Ya itu tidak. Contoh misalnya puasa itu untuk apa kan? Untuk berpartisipasi, merasakan kelaparan gitu. Tapi apakah itu punya efek misalnya? Ketika melihat orang yang kelihatan lapar, kemudian kita santuni dan sebagainya, mereka kita santuni kalau mau pemilu, Pak Amung. Ada lagi yang nggak tahu diri, Pak Prof. Itu yang pakai baju oranye itu di KPK kan menjelang masuk ke mobil itu kan melambai-lambai dengan senyuman. Jadi malu juga sudah hilang tuh. Ya kira-kira begitulah Bu Marni. Jadi begitulah dan jangan lupa loh Bu Marni, mereka ini hajinya berapa kali? Nanti coba dicek di imigrasi itu berapa kali umrohnya itu kan? Ada Ustadz bilang ke saya, itu dokter dari Universitas Sunan Kalijaga, katanya mereka yang korupsi itu mereka tahu kalau 2 kali umroh itu semua dosa dihapus. Jadi mereka ke umroh dulu, terus korupsi. Nah sesudah korupsi umroh lagi, udah habis gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi 2 kali umroh, dosa-dosa habis, gitu loh. Makanya, Bu Marni ya itu tadi, ini kan kesalahan bagaimana agama kemudian diterjemahkan menjadi tidak relevan dengan situasi gitu. Nah ini, berkah tadi itu betul ya, berkah ya. Yang ingin saya katakan dengan mengatakan bahwa tidak pernah diperintah untuk menjadi kaya itu, tapi disuruh berinfak dan lain sebagainya, gitu kan? Tidak ada perintah untuk menjadi orang kaya secara direct, tapi hanya efek. Misalnya suruh sedekah dan seterusnya. Ya kalau yang sedekah pasti ada sesuatu yang disedekahkan kan? Nah itu. Karena watak manusia itu tadi itu saya katakan menjadi kaya itu sudah menjadi naluri dasar manusia, dan itu tidak agama pun nggak merintah itu. Justru agama itu kan memerintahkan bagaimana harta dan seterusnya itu menjadi media, tadi kata Hasan Hanafi itu berbuat baik dan lain sebagainya. Tidak ada larangan itu. Dan disitulah saya kira letak keberkahan itu. Kalau kita mau dalam tanda petik bahasa agama intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, menolong Allahnya gimana? Allah kok ditolong? Ya tentu saja ini harus diterjemahkan bukan kepada Allah tapi hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah dan seterusnya. Nah, Allah enggak bahasa ekstrim Gus Dur itu Allah tidak perlu dibela dalam konteks itu. Yang perlu dibela itu adalah hamba-hambanya. Nah, gitu ya. Nah ini. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menikmati hidangan buku dari saya.
Nanti Terima kasih insya banyak, Allah kalau masih ada yang lain saya coba cari. Saya akan hidamkan lagi Terima kepada kasih banyak, Prof. Bapak Ibu semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini nama samaran Bapak, Pak Adnan Aslan. Bukan, itu kan buku terjemahan. Terjemahan, oh terjemahan dari Adnan Aslan ini. Ya, Adnan Aslan itu. Ya, lihat Kirain saya Bapak terjemahan. bukan, itu terjemahan saya tahun 2000 berapa itu ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Keep healthy, jaga prokes, dan yang paling penting be happy. Amin. Terima kasih. Bikin teologi pembebasan diri sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Mas Wasik, terima kasih ya. Sami-sami, Pak. Oke, semuanya ini kebaikan Mas Wasik menyediakan link Zoom ini. We stop here to meet you next Friday. Thank you for your attention and sorry for any inconvenience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasik bisa di-share